Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Zahra dengan NPM 257821111. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan hands-on mengenai subnetting skenario menggunakan Cisco Packet Tracer. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami cara membagi jaringan menjadi beberapa subnetting, subnet, memberikan alamat IP yang sesuai pada setiap perangkat, melakukan konfigurasi perangkat jaringan, dan memastikan seluruh perangkat yang saling berkomunikasi melalui pengujian koneksivitas. Sebelum memulai konfigurasi, saya akan menjelaskan topologi jaringan yang digunakan. Pada topologi ini terdapat beberapa perangkat jaringan seperti router, switch, dan beberapa komputer atau PC yang saling terhubung. Masing-masing jaringan berada pada subnet yang berbeda, sehingga setiap subnet harus memiliki IP yang sesuai agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Konsep utama yang digunakan pada praktikum ini adalah subnetting dengan subnetting. Satu jaringan besar dapat dibagi menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil sehingga penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien dan pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah. Langkah pertama adalah menentukan kebutuhan jumlah subnetting dan jumlah host pada setiap jaringan. Setelah kebutuhan diketahui, kita menemukan subnet max yang sesuai. Dari subnet max tersebut akan diperoleh network address, rentang host yang dapat digunakan, broadcast address yang untuk masing-masing subnet. Hasil perhitungan subnet inilah yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam memberikan alamat IP pada setiap perangkat. Lalu di router. Nah, di sini mari kita tambahkan di router ini. Sebelum proses subnetting selesai, saya melakukan konfigurasi pada router. Router berfungsi sebagai penghubung antar jaringan yang berbeda sehingga setiap subnet dapat saling berkomunikasi. Pada tahap ini, saya memberikan alamat IP pada setiap interface router sesuai dengan hasil subnetting. Setelah alamat IP diberikan, interface diaktifkan agar dapat mengirim dan menerima data. Selain itu, saya juga melakukan konfigurasi dasar seperti memberikan nama perangkat agar mudah dikenali, serta mengaktifkan fitur-fitur dasar yang diperlukan. Selanjutnya di switch. Selanjutnya saya melakukan konfigurasi pada switch. Switch berfungsi menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Pada praktikum ini, switch digunakan sebagai penghubung antar komputer dengan router. Apabila diperlukan, saya juga memberikan alamat IP manajemen pada switch agar perangkat tersebut dapat diakses untuk keperluan administrasi jaringan. Selanjutnya pada PC
Bentar. Selanjutnya pada PC setelah perangkat jaringan selesai dikonfigurasi, saya memberikan alamat IP. Alamat IP pada masing-masing komputer. Setiap komputer memperoleh IP address, subnet mask, dan default gateway sesuai dengan subnet yang telah ditentukan sebelumnya. Default gateway diarahkan ke alamat interface router sehingga komputer dapat berkomunikasi dengan jaringan lain di luar subnetting. Setelah seluruh konfigurasi selesai, langkah berikutnya adalah melakukan konfigurasi. Saya memastikan bahwa seluruh interface router berada pada kondisi aktif dan alamat IP yang diberikan sudah sesuai. Verifikasi ini penting untuk memastikan tidak ada kesalahan konfigurasi sebelum dilakukan pengujian koneksivitas. Lalu untuk ping, tahap terakhir adalah melakukan pengujian menggunakan perintah ping. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perangkat dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh perangkat telah berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa proses subnetting telah dilakukan, konfigurasi IP address sudah sesuai, dan berhasil dilakukan proses routing antar subnet. Nah, di sini based on the topology how many subnet. Nah, itu berarti subnetting digunakan untuk membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Tujuannya adalah agar penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien, mengurangi lalu lintas broadcast, meningkatkan performa jaringan, mempermudah pengelolaan jaringan, serta meningkatkan keamanan karena setiap subnet dapat dipisahkan sesuai kebutuhan. Lalu, mengapa harus dengan gateway? Karena default gateway berfungsi sebagai jalur keluar bagi komputer ketika ingin mengirim data ke jaringan yang berbeda. Tanpa default gateway, komputer hanya dapat berkomunikasi dengan perangkat yang berada dalam subnet yang sama. Lalu, mengapa harus melakukan ping? Yaitu ping digunakan untuk menguji koneksivitas antar perangkat dalam jaringan. Dengan ping kita dapat mengetahui apakah konfigurasi jaringan sudah benar dan apakah perangkat tujuan dapat dijangkau. Demikian hands-on mengenai subnetting skenario
menggunakan Pak Cisco Packet Tracer yang dapat saya sampaikan dari praktikum ini yang dapat disimpulkan bahwa proses sabnetik merupakan perangkat penting dalam perancangan jaringan karena memungkinkan bagaimana alamat IP secara efisien selain dilakukan konfigurasi router, switch, dan komputer sesuai hasil subnetting. Seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.